hati kami sebagai bejana, tempat di mana bersemai dan bertumbuh serta berbuah kasih Kristus yang menopang hidup kami supaya tetap memuliakan. Itulah yang terus dikuatkan oleh firman. Dan Tuhan memberkati semua jemaat kudus-Mu, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti secara online melalui live streaming Facebook dan di YouTube. Tuhan memberkati mereka semua. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh bersama-sama memuliakan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyambut firman kebenaran-Mu. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Baik, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ya, mari saudara-saudaraku, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Kitab Filipi pasal 4. Kitab Filipi pasal 4, dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema atau topik firman yang akan kita bersama-sama renungkan, yaitu bagaimana cara kita berdiri teguh di dalam Tuhan. Amin. Baik, kita akan bersama-sama membaca dari ayatnya yang pertama. Ya. Filipi pasal 4. Dari ayat yang pertama, kita akan membaca satu ayat saja dulu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Oke, sudah semua? Iya, baik. Ini karena formatnya agak beda, layarnya makin kecil ya. Iya, biarlah nama Tuhan semakin besar. Amin. Benda-benda ini boleh berubah, tapi kasih Kristus tidak akan berubah. Amin. Ya, maksudnya kita tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Karena sudah tidak terbaca dari belakang ya. Ya, Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa. Oke. Baik, kita akan membaca sama-sama. 3, 2, 1. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang berdiri yang teguh, yang tegap, di mana itu bisa kita lihat? Kalau tentara, militer, polisi sedang mengadakan kegiatan baris membaris, berbaris, kita akan lihat mereka apa? Berdiri tegak, teguh. Ada nggak? Pernah nggak Bapak Ibu Saudara lihat ada sedang berbaris tentara, tapi ada yang kedodoran dengkulnya? Ada nggak Bapak Ibu Saudara? Oh iya. Apalagi misalnya ini adalah sebuah upacara untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke luar negeri, tapi waktu mereka berdiri ada yang kedodoran dengkulnya. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Gawat itu. Belum aja maju di peperangan sudah kedodoran. Itu gimana itu? Boleh nggak diikutkan itu? Nggak boleh. Ya, ganti gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Dimulai dari kata apa tadi? Kata karena itu. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena di ayatnya yang ke-20 Filipi pasal 3. Ya, yang kita ambil yang paling dekat-dekat dulu ya, Bapak Ibu Saudara. Tentunya kata karena itu yang dikatakan Paulus di pasal 4 ayat 1 ini, karena itu sebuah rangkaian perkataan di ayat sebelumnya mulai dari pasal 1. Tapi kita ambil saja dulu satu ayat untuk merujuk, merefer
Ya, refer to, merujuk kepada kata-kata karena itu. Ya, berarti sebelumnya sudah ada yang dibicarakan. Karena apa? Di ayat 20 dikatakan, di situ apa? Karena ya. Iya, ayat 20 Filipi 3 ayat 20. Ya, saya tidak akan bawa lagi Bapak Ibu Saudara ke layar karena kurang lancar dia punya jaringan ya. Oke, di ayat 20 dikatakan karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Amin. Bukan di pintu sorga. Kalau orang-orang biasanya mengatakan apa? Ku nanti engkau di pintu sorga. Di pintu, itu baru di pintu, belum jelas. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi ini di dalam, in. Amin. Ya, saudara dan saya sudah menjadi warga sorga. Jadi alamatnya di mana nih Bapak Ibu Saudara? Kalau ditanya, ya Ibu Ibu Nurima Simamora, alamatnya di mana? Nah, nanti kalau Ibu bilang begitu sama orang Simamora, tanya, di mana alamatnya itu? Di dalam sorga. Ibu ini masih normal atau sudah udah minum obat belum katanya? Karena apa? Itu tidak terbiasa di pendengaran mereka kan? Padahal kita berbicara tentang apa? Tentang iman. Amin Bapak Ibu Saudara. Tentang iman itu adalah sebuah kepastian. Bukan selalu mudah-mudahan, semoga anggiat masa yang kiat mah. Bukan begitu beriman. Ya Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara mau pergi misalnya ke kampung hari ini, ya dengan melalui transportasi pesawat misalnya, ya pesawat terbang, Bapak Ibu Saudara bisa mengatakan apa? Mudah-mudahan. Ya karena apa? Karena kita ada hambatan yang mungkin di luar daripada kekuatan kendali kita. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Tapi kalau beriman kepada Kristus tidak ada mudah-mudahan, semoga saya yang diam mah. Karena apa? Karena di dalam Tuhan Yesus, di dalam Kristus itu sudah benar-benar nyata kasih Allah. Amin. Dia sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, darahnya tercurah, ya. Dan Yesus mengatakan apa? Sudah selesai. Jelaskan Bapak Ibu Saudara. Kok mudah-mudahan, semoga, ya. Seperti orang di luar sana Bapak Ibu Saudaraku masih lebih senang mengatakan apa? Mudah-mudahan. Ini sampai kapan mudah-mudahan? Ya kan Bapak Ibu Saudara. Kita mau beriman itu pasti. Dan bukan kita yang mengatakannya, tapi firman Tuhan. Amin. Karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, karena kita sudah di dalam Yesus, di dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus saat ini ada di mana? Di sorga. Maka yang ada di dalam Yesus, ya ada di dalam sorga. Masalahnya percaya atau tidak? Amin. Kepercayaan itulah yang membuat pengharapan itu benar-benar nyata. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kalau kita mengatakan menyaksikan kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara, kapan saja saya meninggalkan dunia ini, saya sudah pasti masuk surga. Oh, apa itu? Gitu ya. Banyak orang yang merasa apa? Heran bukan karena kagum, tapi apa? Mereka menolak kesaksian itu. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun itu, Alkitab mengatakan tadi apa? Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Amin. Bukan semoga, mudah-mudahan, maybe yes, maybe no. Tapi itu pernyataan definitif. Sama seperti saya katakan begini. Karena saya adalah Charles Simamora. Bisa mudah-mudahan? Kalau orang bilang, saya perkenalan misalnya sama orang, saya Charles Simamora. Mudah-mudahan ya Pak. Loh, kok mudah-mudahan? Itu udah nyata. Amin. Nggak perlu ada keraguan di situ. Sama seperti itu pernyataan firman Tuhan ini. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan apa? Yang akan mengubah tubuh kita ini sehingga menjadi apa?
menjadi serupa dengan, kenapa jadi serupa dengan dunia ini? Serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku? Dan pasti tahu. Di sini kita menyadari bahwa di dalam tubuh kita ini banyak kelemahan. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Makin bertambah usia, ya, maringiluti maka dagingi, ya hangaluton. Pemasmur bilang apa? Usia manusia itu berapa? 70, dan kalau kuat 80, dan itu pun bonusnya apa? Penderitaan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, masih ingin panjang umur di dunia ini atau bagaimana? Katanya kalau tambah tua banyak penderitaan. Minta didoakan panjang umur atau bagaimana? Didoakan. Nggak usah panjang umur. Bapak ini, iya kan? Jadi Bapak mau bilang sama anak-anak, doakan saya pendek umur. Nggak bakalan dilakukan, Pak. Ya pasti dibilang, Bapak ini gimana sih? Nggak sayang sama kita anak-anak, pasti bilang begitu, ya kan? Nah, tapi saya mengerti maksudnya. Ya, kalau hanya dilihat dari situ, amin. Kalau memang hanya dilihat dari urusan di dunia ini, pada akhirnya pun semua orang pasti menderita. Untuk apa lama-lama hidup di dunia ini kalau ujung-ujungnya hanya untuk menuju kepada penderitaan? Saya ingat Bapak Ibu Saudaraku, saudara-saudara kita yang ada di Sumatera saat ini, mereka begitu sangat menderita. Karena apa? Karena bencana alam. Dunia ternyata tidak akan menjadi lebih baik seperti janji-janji daripada penguasa. Enggak. Saudara, kedatangan Yesus yang kedua kali, mereka tidak tahu bahwa menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali adalah melewati penderitaan masa sengsara di dunia ini oleh antikristus. Kenapa harus menempuh itu? Amin. Padahal ada kedatangan Yesus yang rahasia. Amin, saudara-saudara. Kedatangan Yesus yang rahasia ini adalah mengangkat orang-orang percaya yang saat ini masih menghadapi berbagai konflik-konflik dalam kehidupan saat ini dan menghadapi berbagai penderitaan, sakit, penyakit saat ini, Bapak Ibu Saudara. Karena akan diubah tubuh kita ini menjadi serupa dengan tubuh Kristus yang mulia, yang menaklukkan segala sesuatu. Tidak ada lagi sakit penyakit nanti. Amin. Itu sebabnya Yesus bangkit secara tubuh. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bangkit dengan tubuh yang mulia, supaya itulah contoh yang pertama akan diikuti oleh tubuh kita yang diciptakan baru di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalaupun kita mengeluh karena sakit penyakit, wajar sebagai manusia yang terbatas. Amin. Tapi ingat, suatu saat itu akan diatasi dan dihilangkan, dijauhkan, ditinggalkan oleh sebuah manifestasi penyataan diri kita yang sebenarnya di dalam Kristus Yesus dengan tubuh kebangkitan yang baru. Amin. Yang tidak akan sanggup lagi sakit penyakit menggerogoti tubuh itu. Saudara rindu menggunakan itu? Bagaimana Bapak Saudara? Rindu menggunakan tubuh yang baru, yang kekal, yang kuat, yang berdiri kokoh, yang tidak tersentuh oleh sakit penyakit, yang memiliki kemuliaan Kristus. Rindu saudara? Amin. Kalau saudara tidak rindu, berarti saudara tidak akan punya gairah untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Saudara tahu dampaknya? Ya. Tapi kalau saudara dan saya rindu, ya, saudara rindu akan kedatangan Yesus Kristus di awal-awal untuk mengubah tubuh kita ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, maka Tuhan Yesus melalui Roh Kudus menyuplai sebuah hasrat yang besar di dalam diri saudara untuk berbagi kabar baik ini kepada orang lain. Amin. Saudara tahu dampaknya? Semua doktrin itu satu dengan yang lain dirajut menjadi sebuah kebenaran yang memberikan support
ya, pikiran yang baru kepada saudara dan saya untuk melayani orang lain. Amin. Nah, oleh karena itulah saudaraku, ya, kembali kita tadi ke pasal 4 ayat 1. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku disuruh apa? Berdirilah teguh di mana? Di dalam Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan kita bisa mampu berdiri teguh. Amin. Dunia ini, apa lagunya? Ahmad Albar. Dunia ini, tapi saudara tidak harus masuk di situ. Amin. Biarlah itu hanya merupakan pengamatan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Karena saudara tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, kita sudah menjadi manusia baru. Amin. Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itulah saudaraku, berdiri di dalam Tuhan. Amin. Berdiri di dalam Tuhan adalah mempercayai kebenarannya secara utuh. Amin. Karena saudara dan saya tidak melihat lagi Yesus Kristus secara jasmani saat ini. Saudara tidak akan bisa menemukan lagi di mana Yesus Kristus lahir di palungan. Tidak ada lagi, saudara. Itu ada di dalam cerita, kisah yang dituliskan di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi kalau saudara dan saya ingin berdiri teguh di dalam Kristus Yesus, saudara harus melihat kebenaran di dalam kematian, penguburan, dan kebangkitannya, dan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Karena disitulah kita memperoleh anugerah menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin, saudara. Saudara sudah tahu apa tujuan kita beriman kepada Kristus saat ini? Amin. Apa tujuan peribadahan kita? Apa tujuan pelayanan kita? Bapak Ibu Saudara, apa tujuannya kita, saudaraku, selalu berkumpul dan belajar bersama, mendengarkan firman Tuhan, saling support dan saling mendoakan satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena Tuhan tahu kekuatan kita adalah kalau kita terus konsisten berdiri di dalam kebenarannya. Amin. Dunia, Bapak Ibu Saudara, situasi-situasi akan berubah. Hati manusia pun bisa berubah. Benar Bapak Ibu Saudara? Karena itu saudara dan saya harus tetap konsisten. Hanya percaya kepada kebenaran Yesus Kristus yang membuat kita bisa tetap teguh. Amin, saudaraku. Surat ini, kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus dari mana? Bukan dari dia sedang makan di restoran, makan minum, atau dia lagi healing Bapak Ibu Saudaraku di pinggir pantai. Tidak. Dia bukan sedang santai-santai di puncak di sebuah. Berdirilah teguh dan jangan bimbang dan jangan goyah. Karena ini masalah kepentingan kita di hadapan Tuhan. Amin. Tidak akan ada orang lain yang membela saudara ketika berhadapan dengan Kristus di tahta pengadilannya. Ada enggak Bapak Ibu Saudara? Tidak ada. Saudaraku, ya, masing-masing kita akan dihakimi dan kita berdiri tegak sesuai dengan kebenaran yang kita hidupi di hadapan Kristus. Ya, itu saudara harus pegang supaya saudara dan saya tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan-keadaan di dunia ini sedemikian rupa, tetapi saudara harus dipengaruhi oleh keyakinan terhadap kebenaran firman Allah, supaya saudara dan saya bisa berdiri teguh di dalam Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu saudaraku, ya, kita spill sedikit, kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, keadaan kita berdiri teguh di dalam Tuhan ini tentunya ada praktisnya. Menurut keadaan jemaat di dalam kitab Filipi ini, Paulus menyebut mereka tadi sebagai apanya? Sukacitaku dan mahkotaku. Amin Bapak Ibu Saudara. Berarti bagaimana hubungan Paulus dengan jemaat Filipi ini? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, baca hubungan Paulus dengan jemaat Korintus, Bapak Ibu Saudaraku, itu buram. Bukan karena Paulus tidak mengasihi mereka, tapi karena jemaat Korintus itu penuh dengan gosip terhadap Paulus. Itu yang membuat hubungan mereka menjadi renggang. Saudara. Dan akibatnya apa?
Selalu yang dikorbankan itu adalah perpecahan di dalam jemaat kudusnya Tuhan. Tahu Bapak Ibu Saudara yang dikorbankan apa? Apa yang dikorbankan? Pelayanan, pemberitaan Injil. Itu makanya jemaat Korintus tidak berbuah. Karena apa? Habis energi mereka hanya untuk saling mempersalahkan satu dengan yang lain, menghakimi saudaranya, merasa lebih pintar, merasa lebih hebat, dan mereka merasa di atas dan yang lain itu di bawah, dan kerugian mereka sangat besar. Saudaraku, mereka tidak memasuki ruang dimensi kehidupan rohani yang bermartabat di dalam Kristus. Dan mereka menjadi batu sandungan, dan nama Kristus tidak dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Saudara dan saya punya waktu belajar untuk menjadi orang-orang kudusnya Tuhan yang memiliki hati yang tulus dan yang sungguh-sungguh dikuasai, dikendalikan oleh kasih Kristus. Amin. Berbeda dengan jemaat Filipi ini, Paulus mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kukasihi apa? Sukacitaku dan apa? Mahkotaku. Amin Bapak Ibu Saudara. Hubungan mereka sangat dekat, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau saudara membaca kitab Filipi ini, itu sudah sangat jelas sekali. Dan di pasal 1, kalau saudara membaca, Paulus katakan apa? Ya, coba kita lihat dulu. Ya, masih ada waktu sedikit lagi kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat. Diletakkan di dalam hubungan praktis yang mana yang mengikat hubungan antara pelayan, ya, Paulus dengan jemaat kudusnya Tuhan di Filipi ini. Kita lihat dulu sapaan Paulus kepada mereka dari ayat 1. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada siapa? Kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Jadi Bapak Ibu Saudara, tahu nggak Bapak Ibu Saudara keunikan daripada sapaan Paulus kepada jemaat yang dilayaninya? Paulus tidak pernah mengatakan kepada jemaat di Roma orang-orang berdosa. Nggak pernah, itu tidak ada itu. Pun jemaat Korintus, Bapak Ibu Saudaraku, mereka banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetap dia konsisten dengan doktrin pengajaran kasih karunia kepada jemaat Allah di Korintus, jemaat yang kudus. Bukan karena perbuatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi karena darah Kristus telah menguduskan kita, menyucikan kita dari segala dosa kita. Sekarang Bapak Ibu Saudara, bagaimana status kudus itu kita lihat di dalam jemaat Filipi ini. Sinkron atau tidak? Menurut Bapak Ibu Saudara sinkron atau tidak? Coba Bapak Ibu Saudara ya. Nah kita lihat, mari. Dan di mana sinkronnya? Di mana selarasnya? Ayatnya yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allah, Allahku, setiap kali aku mengingat kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur kepada siapa? Kepada Allah. Setiap mengingat siapa? Mengingat jemaat Filipi. Berarti hubungan mereka dekat atau tidak? Sangat dekat. Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang menyakiti hati saudara, enak nggak mengingatnya? Seunang mengingoti. Ya kan? Jauhkan aku Tuhan dari walaupun itu bukan doa kita, tapi ya begitulah, jauhkan aku Tuhan dari penderitaan, dari cobaan ini. Saudara, tapi Paulus kalau mengingat jemaat Filipi, dia katakan apa? Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Amin saudara. Rindu atau tidak saudara dengan orang percaya seperti ini? Rindu atau tidak? Rindu Bapak Ibu Saudara, mempunyai kesamaan minat. Amin. Dan masih buat jalan Nabi, tapi mempunyai kesamaan minat Bapak Ibu Saudara. Dan itu karena pengertian yang dicapai itu memang klop dengan firman Tuhan. Amin. Kalau tidak klop dengan firman Tuhan, ya tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Ya,
Makanya Paulus itu ketika mengingat jemaat Filipi, selalu dia bersukacita dan mengucap syukur. Di ayat 5, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Amin. Mereka adalah jemaat yang konsisten, bukan panas dingin. Ingat Bapak Ibu Saudara, jemaat Filipi sebagai jemaat mahkota sukacita daripada Paulus karena berkarakter mereka konsisten dan konsekuen di dalam mendukung pemberitaan Injil sebagai mercusuar yang bisa dilihat di mana mereka mempunyai kesehatian. Bukan rebutan aset mereka dalam kesatuan hati. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Saudara harus tahu itu. Tidak. Paham Bapak Ibu Saudara? Itu dunia. Rebutan jabatan. Dunia itu. Karakter dunia itu. Rebutan jabatan, rebutan aset, rebutan segala harta benda. Itu dunia Bapak Ibu Saudara. Mereka berkelompok dengan orang-orang yang mempunyai spirit yang seperti itu. Tapi saudara dan saya harus berkolaborasi dengan orang-orang percaya yang mempunyai spirit, yaitu kerinduan untuk bersekutu di dalam pemberitaan Injil. Amin. Ada kebanggaan di situ, ada kesombongan di situ? Tidak ada. Karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Jadi ketika saudara dan saya mempunyai gairah, minat yang kuat memberitakan Injil Kristus, maka semangat itu pun akan dipakai oleh Roh Kudus untuk membuat saudara menjadi orang yang rendah hati. Amin. Ya, saudara, itu sangat luar biasa. Itulah jemaat Filipi. Dari hari pertama sampai Rasul Paulus, ketika Paulus pertama kali melayani di jemaat Filipi melalui seorang perempuan yang penjual kain ungu, siapa namanya? Lydia. Ya, saudaraku, yang mendengarkan pemberitaan Injil kasih karunia daripada Rasul Paulus, terbentuklah jemaat Filipi ini. Sampai pun Paulus di akhir hidupnya dan dia di penjara, hubungan mereka selalu terikat dengan kuat. Apa yang membuatnya Bapak Ibu Saudaraku? Karena kasih Kristus menjadi ikatan yang utama di dalam hubungan pertemanan mereka. Amin. Pergaulan mereka cocok. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi lihat pergaulan Paulus dengan jemaat Korintus yang begitu banyak konflik, yang selalu membalikan fakta kepada Paulus, Bapak Ibu Saudara, yang selalu mencurigai terus Paulus dalam pelayanannya kepada mereka. Sampai Paulus bilang apa? Oke, aku tidak akan mengambil apapun, seujung seperak pun tidak pernah kuambil dukungan pelayanan dari kamu, karena aku tahu itu bisa kau jadikan untuk menuduh bahwa aku menjadi kaya dan mampu melayani karena pemberian. Tidak. Sangat disayangkan ya Bapak Ibu Saudara. Karena tidak seharusnya seorang hamba Tuhan seperti Paulus yang tulus hati tidak seharusnya diperlakukan oleh jemaat Korintus seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Paulus katakan apa? Cukuplah kasih karunia Tuhan. Amin. Dan kalau saudara membaca kitab Filipi ini di pasal 4, dia katakan, hei jemaat Filipi, mahkotaku dari hari pertama sampai aku di penjara, selalu kamu mengirimkan bantuan untuk membantu aku, supaya nyata bahwa kasihmu tidak pura-pura. Amin. Kau terus konsisten hidup di dalam kasih Kristus, dan kau membuktikan itu dalam dukungan pemberitaan Injil dimanapun aku berada. Amin saudara. Bukan dibuat-buat, bukan lip service, tapi memang sungguh dari dalam hati mereka, jemaat Filipi. Maka itulah Paulus berdoa dan mengatakan harapannya di ayatnya yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Amin. Jadi ingat saudaraku, dukungan saudara terhadap saudara seiman akan membuat saudara seiman itu makin bertambah penuh keyakinannya. Amin. Makin kuat dia menghadapi kenyataan hidup yang penuh dengan tantangan. Itu menjadi berkat bagi saudara seiman. Amin. Tidak melemahkan hati nurani saudara seiman, tapi menguatkannya. Ya,
Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Yesus Kristus yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai kapan? Sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Saudaraku, dia tidak ragu akan kebersamaan Paulus dengan jemaat Filipi. Itu indah sekali. Di dunia ini, saudaraku, manusia bisa berubah-ubah. Ya, saudara. Tapi saudaraku, kita harus membangun persekutuan kita yang tetap satu di dalam Kristus. Amin. Ya, saudara. Rugi kita, saudaraku, waktu berjalan. Amin. Waktu berjalan dan usia kita bertambah terus, Bapak Ibu Saudara. Harusnya kita terus membangun secara konstruktif. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bukan meruntuhkan. Membangun tubuh Kristus. Amin, saudara. Ya, dan itu yang harus kita refleksikan di dalam keluarga kita masing-masing. Ya, jauhkan iri hati, jauhkan kesombongan, jauhkan segala dengki, jauhkan segala kebencian, dan jauhkan segala dendam, dan jauhkan segala hal yang menggerogoti spirit saudara untuk hidup di dalam kasih Kristus. Jauhkan semuanya. Dengan cara bagaimana? Mari belajar terus kebenaran firman-Nya yang meyakinkan kita terus. Dan keyakinan itu akan terus dibangun. Karena kita harus berdiri kokoh dan teguh di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Oleh karena itulah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dikatakan Paulus di sini adalah bahwa Tuhan Yesuslah yang memulai pekerjaan baik di dalam jemaat ini. Amin. Tuhan Yesus juga yang akan meneruskannya sampai pada hari Tuhan. Amin. Jangan berpikir belas kasihan manusia. Tidak ada itu, Bapak Ibu Saudara. Saya ulang-ulang berkali-kali dari mimbar ini menyampaikan kepada jemaat di Gerika Makedonia ini. Jangan pernah mengharapkan belas kasihan manusia untuk saudara bisa bertahan di dalam iman. Tidak ada. Saudara, hanya belas kasihan di dalam Kristus yang menyanggupkan kita bisa bertahan sampai pada hari Yesus Kristus datang. Amin. Dan itu keyakinan kita. Itu yang sebabnya membuat kita menjadi tetap setia kepadanya. Kalau bukan karena itu, tidak ada bisa itu dibayangkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, banyak hal yang bisa membuat ya hubungan persekutuan di dalam jemaat Tuhan itu bisa mengalami kemerosotan. Tapi saudaraku, apapun itu yang kita lihat di dunia ini, kekuatan kita berdiri teguh bukan dari eksternal. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dari internal. Di dalam diri kita ada meterai Roh Kudus. Amin. Ya, di dalam diri kita ada Yesus, dan di dalam Yesus ada diri kita yang tidak bisa dipisahkan lagi sampai selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Baik maut, baik kuasa di udara, di bumi, di bawah bumi, tidak ada satupun yang dapat memisahkan saudara dari kasih Kristus. Amin. Dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Ulang-ulang terus, Bapak Ibu Saudara. Ulang-ulang terus. Ya, sebagaimana setiap hari saudara harus makan sarapan pagi, siang makan, sore atau malam makan. Seperti itu saudara, harus terus ada suplemen yang disuplai untuk terus menyentuh hati dan jiwa saudara, mengingatkan bahwa kekuatan saudara dan saya adalah di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, oleh sebab itulah maka Paulus katakan di ayat 7, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian. Amin. Itu masuk akal atau tidak, saudara? Masuk akal atau tidak kalau hubungan jemaat dengan gembalanya, hubungan jemaat dengan sesama jemaat, kalau hubungannya hubungan yang dibangun di dalam dasar yang teguh, ya, di dalam kebenaran Kristus, saudaraku, maka dikatakan tadi di situ, ya, sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian. Jadi proper thinking. Amin. Bukan overthinking, Bapak Ibu Saudara. Proper thinking, berpikir sederhana. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam Yesus Kristus kita boleh rest, ya, kita bisa merasa settle. Amin. Tidak gelisah, tapi kita rasa nyaman.
aman di tangan Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu yang kita butuhkan, Saudara. Pelukan daripada Yesus Kristus atas kehidupan kita. Karena itu, berpikirlah demikian akan kamu, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua apa? Turut mengambil bagian dalam kasih karunia Allah yang diberikan kepadaku. Apa? Baik pada waktu aku di penjara maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Amin. Mereka bukan jemaat yang mencela-mencela, Bapak Ibu Saudara, tidak. Mereka bukan jemaat yang tergantung sikon dan tergantung mood. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka adalah jemaat Tuhan yang telah ditanamkan sebuah spirit dan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, mereka akan saling dukung sebagai saudara seiman. Amin. Ya, itu saudaraku. Itu yang benar. Bapak Ibu Saudaraku, bukan tergantung pada kepentingan pribadi-pribadi, tidak. Kepentingan mereka satu, bagaimana supaya bisa memberitakan Injil, karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu di situ, Bapak Ibu Saudara, sebagai inti puncak daripada kepentingan itu di situ. Amin. Dan untuk hal-hal itu terkadang saudara harus menahan diri, dan saya juga harus menahan diri untuk kepentingan pribadi kita demi kesatuan kita untuk mencapai tujuan ini. Dan itu namanya menyangkal diri kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Iya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Oleh sebab itulah Rasul Paulus meminta tadi, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya di ayat 8 dikatakan, sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Amin, saudara. Kerinduan itu timbul terhadap saudara seiman karena ada kemurnian di sana. Amin, saudara. Tidak ada udang di balik batu. Ya, saudara. Karena kerinduan bersekutu, karena kerinduan ingin sama-sama memuji Tuhan, dan karena kerinduan ingin saling membangun satu dengan yang lain, dan karena kerinduan bersama ingin memberitakan Injil Kristus kepada banyak orang, maka terjadilah, kita lihat di sini, kerjasama yang baik di antara Paulus dengan jemaat Filipi. Amin, saudara. Dan ada buahnya. Kita lihat di ayatnya yang ke-9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin apa? Makin melimpah. Udah melimpah belum kasih mereka sebelumnya? Sudah, tapi jangan berhenti. Amin. Ya, terus dan terus, karena kasih itu tidak terbatas. Amin. Semoga kasihmu makin melimpah dalam apa? Dalam pengetahuan yang benar. Amin. Jangan mengasihi tanpa pengetahuan yang benar. Itu, Bapak Ibu Saudaraku, akan berakhir dengan tumpul. Karena apa? Mengasihi tanpa pengertian yang benar itu adalah keinginan daging, karena tidak akan bertahan lama. Ya, betul saudara. Tapi kalau kasihmu di dalam Kristus melimpah dengan pengertian-pengertian yang benar, tidak akan ada yang menghentikannya, saudara, untuk tetap bisa mengasihi banyak orang. Amin. Siapa yang menghentikannya, Bapak Ibu Saudara? Karena Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk tetap berpikir positif bagaimana kita mengasihi banyak orang. Dan dikatakan di situ, dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat apa? Memilih apa yang baik. Bukan hanya memilih apa yang baik. Di dunia ini banyak yang baik, yang terbaik, tapi di excellence. Amin. Ya, yang terbaik. Di dunia ini banyak yang baik, tapi Tuhan mau saudara memilih yang terbaik. Superlatif. Amin. Degree, saudara, yang terbaik. Ya, supaya kamu dapat membuktikan yang terbaik, dan itu hanya bersumber daripada Tuhan, bukan dari dunia ini, bukan juga dari manusia. Bapak Ibu Saudara, kamu dapat membuktikan yang terbaik di dalam dirimu, dalam kehidupanmu di dunia ini nyata. Dan
sehingga kamu dapat, supaya kamu juga suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Itulah pengudusan final. Amin. Saudara, kita sudah belajar pengudusan status. Praktis. Yang kedua adalah Praktis. praktis yang sedang proses sekarang ini, dan sampai nanti di final ketika Yesus datang, yang tadi dikatakan datang di awan-awan, saudara dan saya mempunyai sebuah penampilan diri yang komprehensif di dalam Kristus Yesus. Amin. Apa hasilnya Bapak Ibu Saudara? Paulus katakan apa? Aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar. Iman ini harus dipertandingkan, tidak boleh didiamkan Bapak Ibu Saudara. Amin. Harus mengalami progres dengan segala tantangannya. Amin. Tapi Paulus katakan apa? Dan aku telah memelihara iman. Bagiku telah tersedia mahkota kebenaran. Itu yang disebutkan tadi jemaat Filipi ini. Bapak Ibu Saudara, bukan kaleng-kaleng, bukan hayalan Bapak Ibu Saudara, ya bukan imajinasi, ya mengatakan, oh Yesus Kristus sudah mau datang, iya Israel sudah begini, itu. Bapak Ibu Saudaraku, jangan ke situ saudara berpikir. Berpikirlah tentang bagaimana saudara memberitakan Injil Kristus sebanyak-banyaknya, karena kedatangan Yesus itu sudah pasti datang. Amin. Ya, harus pikir jadwal Tuhan. Sekarang tugas kita adalah bagaimana kita memberitakan Injil keselamatan salib Kristus sebanyak-banyaknya. Seperti Paulus katakan, aku telah memelihara iman, dan bagiku sekarang telah tersedia mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Allah kepada setiap orang yang tekun, orang yang percaya, yang tekun di dalam kasih karunia ini. Tapi bukan hanya kepadaku, tapi bagi semua orang kudusnya Tuhan. Amin. Kesempatan itu dibuka kepada saudara dan saya. Amin saudaraku. Oleh karena itulah maka dikatakan ayat 11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh siapa? Yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Itulah endingnya Bapak Ibu Saudara. Ya. Semuanya adalah untuk puji-pujian nama Tuhan, bukan untuk memuji diri. Puji Tuhan, haleluya. Puji diri. Nah, tahu itu kan? Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi, saudara, mari ya, firman Tuhan menghimbau kita Bapak Ibu Saudaraku, mari kita terus memuji Tuhan. Karena dari Dialah segala sesuatu, dan oleh Dialah segala sesuatu, dan hanya untuk Dialah segala kemuliaan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Sungguh indah kabar mulia yang Tuhan karuniakan bagi kami di siang hari ini ya Tuhan. Kami percaya kami sanggup berdiri teguh di hadapan Allah, bukan karena mengandalkan kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada mari. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, waktu saya sakit kemarin seminggu, pulang dari sana, saya juga ada membuat sebuah lagu seperti biasanya Bapak Ibu Saudara kalau masuk rumah sakit, Tuhan kasih inspirasi untuk membuat lagu pujian untuk mengenang bagaimana kasih Kristus kepada kita semua, kepada saya khususnya. Dan tapi hari ini, saat ini, saudara, lagu yang sudah saya tulis itu sudah pernah kami latih, tapi belum pernah dinyanyikan sih. Tapi hari ini karena maklum Bapak Ibu Saudara, waktu yang sangat terbatas, maka yang kami nyanyikan
pujian yang sudah biasa Bapak Ibu dengar waktu 2010, tahun 2010 ya, yang lalu saya mengalami sakit dan saya menulis lagu ini untuk mengenang kasih Kristus. Semoga jadi berkat buat kita semua.